Pernah nggak sih waktu lihat sebuah lukisan, kamu mikir, gimana ya cara bikinnya? Ternyata jawabannya itu seringkali dimulai dari hal yang super simple. Yuk, hari ini kita coba bongkar bareng bahasa rahasia di balik setiap karya seni. Sadar atau enggak, jawaban dari pertanyaan barusan itu adalah, ya, titik awal dari semua karya seni yang pernah ada. Beneran loh, dari gambar anak-anak sampai mahakarya di museum, semuanya itu mulainya dari sini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Saking dasarnya, mungkin kamu malah nggak akan nyangka ini bagian dari seni. Penasaran? Yuk, kita lihat. Nah, ini dia, titik. Anggap aja ini tuh atomnya dunia seni. Kelihatannya sepele ya, cuma tanda kecil yang nandain posisi. Tapi jangan salah, dari sinilah segalanya, dan maksud saya benar-benar segalanya, berawal. Tapi kan sebuah titik itu jarang banget sendirian. Nah, waktu titik-titik ini mulai bergerak, terus nyambung satu sama lain, mereka itu menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan itu adalah sebuah garis. Dan garis itu, wah, bisa jadi segalanya. Dia bisa jadi cakrawala yang tenang, atau kerutan marah di muka orang, atau bahkan jalan setapak yang ngajak mata kita buat menjelajah seisi kanvas. Garis itu punya kepribadian. Coba deh lihat ini. Setiap jenis garis itu punya rasanya sendiri-sendiri loh. Garis lurus itu kesannya tegas, kuat, stabil. Beda sama garis lengkung yang rasanya lebih lembut, ngalir, malah bisa kelihatan kayak lagi nari. Ini tuh pilihan emosional yang dibuat seniman, bahkan jauh sebelum mereka mikirin soal warna. Oke, jadi kita udah punya titik dan garis. Terus, gimana kalau garis-garis itu ketemu dan nutup sebuah area? Nah, disinilah kita masuk ke dimensi berikutnya, wujud. Jadi, waktu sebuah garis balik lagi ke titik mulanya, terciptalah sebuah bidang. Coba bayangin deh kamu gambar kotak atau lingkaran. Kamu nggak lagi cuma punya sebuah jalur, tapi sekarang kamu punya sebuah wilayah, sebuah area dua dimensi yang bisa diisi. Nah, ini nih yang penting banget buat dibedain. Bidang itu datar, flat, kayak gambar segitiga di atas kertas. Tapi begitu kita kasih ilusi kedalaman, kita dapatnya bentuk, kayak kubus atau bola yang seolah-olah bisa kita pegang, yang punya massa dan volume di dunia nyata. Oke, kita udah punya bentuk nih. Pertanyaannya, gimana cara kita ngasih nyawa dan perasaan ke bentuk itu? Nah, disinilah indera kita mulai ikut bermain. Yang pertama, tentu saja warna. Semuanya berawal dari 3 warna primer. Dari ketiganya, kita bisa campur buat dapetin warna sekunder, terus warna tersier, sampai akhirnya tercipta semua spektrum warna yang bisa kita lihat. Jadi, warna itu bukan cuma hiasan ya. Warna itu gabungan antara fisika dan emosi. Warna bisa jadi simbol suatu ide, bisa ngebangun mood, atau bahkan, seperti kata seniman Cézanne, warna itu sendiri bisa jadi subjek utama dari sebuah karya. Selanjutnya, ada tekstur. Ini soal gimana rasanya sebuah permukaan. Nah, di sini ada 2 jenis yang seru banget bedanya, yang nyata dan yang semu atau ilusi. Tekstur nyata itu beneran bisa kamu sentuh dan rasain, sementara tekstur semu itu cuma tipuan mata yang dibikin sama seniman. Keren kan? Oke, jadi sekarang kita udah punya bentuk, udah ada warnanya, udah ada teksturnya. Terus gimana? Ya, sekarang kita perlu menempatkan mereka di sebuah dunia yang kelihatan nyata. Caranya dengan menciptakan kesan lingkungan. Nah, inilah dia, ruang. Anggap aja ruang itu panggungnya, tempat semua elemen tadi beraksi. Ruang inilah yang bikin adanya ilusi kedalaman. Jadi, kalau seniman gambar objek yang di depan lebih gede dan yang di belakang lebih kecil, sebenarnya mereka lagi memanipulasi ruang biar kita seolah-olah bisa masuk ke dalam gambar itu. Tapi, tunggu dulu. Sebuah bentuk di dalam ruang itu nggak akan kelihatan kalau nggak ada satu elemen terakhir yang super penting, yaitu permainan cahaya dan bayangan. Ini bukan cuma soal bikin benda kelihatan 3 dimensi loh, ini soal menciptakan drama. Kontras yang tajam antara terang dan gelap, teknik yang sering disebut chiaroscuro, itu bisa bikin suasana jadi misterius, tegang, atau malah terasa sakral. Bisa dibilang, cahaya itu memahat emosi. Jadi, kita udah nempuh perjalanan yang cukup jauh ya, dari satu titik doang sampai ke sebuah dunia visual yang utuh. Terus, apa artinya semua ini buat kamu? Nah, ini dia perangkat dasar seorang seniman. 8 elemen ini adalah alfabet dari bahasa visual yang universal. Percaya atau enggak, setiap seniman dari zaman gua sampai sekarang itu pakai kombinasi ini buat membangun dunia dan bercerita tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Dengan ngerti elemen-elemen ini,
kamu bukan lagi sekedar penonton pasif. Kamu jadi pengamat yang aktif. Sekarang kamu bisa lihat karya seni apapun dan mulai membaca gimana cara bikinnya dan pilihan-pilihan apa aja yang diambil senimannya. Jadi, lain kali kamu lihat lukisan, patung, atau bahkan desain yang simple sekalipun, jangan cuma lihat gambarnya doang. Coba deh perhatiin titiknya, garisnya yang seolah menari, warnanya yang berani, terus tanya ke diri sendiri, kira-kira cerita apa sih yang lagi mereka sampaikan?